Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya atas Ya, sama-sama. waktunya. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, di mana di sini ada 3 kegiatan, ada 3 tahapan dari supervisi akademik. Yang pertama itu praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi. Kali ini kita akan melakukan praobservasi, di mana saya ingin mengetahui tentang persiapan Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu yang ingin saya tanyakan, materi apa yang akan Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran nanti? Mengenai materinya, itu adalah tentang kedudukan serta peran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, Bu ya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu sampaikan ini apa ya? Materi pembelajarannya itu adalah melalui model pembelajaran problem-based learning. Itu diharapkan peserta didik mampu yang pertama adalah membangun nilai-nilai proaktif serta responsif mengenai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua itu peserta didik dapat mendeskripsikan tentang yang mana kedudukan serta peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oh iya Bu, jadi ada dua ya tujuan Ya, pembelajarannya. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu di mananya Ibu ya? Mengenai area pengembangan itu adalah mengembangkan kemampuan serta keterampilan peserta didik dalam hal mengkomunikasikan dan menyajikan hasil telaah dalam hal materi kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Iya Bu. Bagaimana dia mengkomunikasikan? Bagaimana anak-anak mengkomunikasikannya ya? Ya, apa yang telah dihasilkan. Oh iya Bu. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Strategi apa yang Ibu lakukan? Strategi pembelajaran di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode saintifik, kemudian menyiapkan lembar kerja peserta didik, Ya. kemudian memberikan ice breaking. Oh ya, jadi ada beberapa hal ya Bu ya dari strategi yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, yang terakhir ini Bu, kapan Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah untuk melaksanakan pembelajaran ini itu di hari Senin. Hari Senin. Hari Senin Ya. Jadi bisa saya masuk Ibu di kelas Ibu untuk melakukan pengamatan? Ya, hari Senin bisa nanti? silakan. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Selanjutnya kita akan melakukan observasi. Saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan pengamatan. Setelah itu kita bincang-bincang lagi ya Bu ya untuk Iya. pasca observasinya. Iya. Baik Bu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat kepada? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dulu ya. Mulai pada pelajaran, nanti kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa mulai, doa selesai. Jangan tidak ada lagi. Hati. Ada sebelum mulai pelajaran. Kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Bagimu Negeri. Saya minta tolong semuanya berdiri. Silakan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu apakah masih ada yang ingat atau tidak materi pembelajaran pertemuan lalu. Siapa masih ingat polarisasi atau otonomi daerah dan pemerintahan negara Republik Indonesia? Nah, di materi ini masih berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan pembelajaran yang pertama itu dapat membangun nilai-nilai proaktif dan responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, itu mampu mendeskripsikan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan cakupan materi yang akan dibahas terkait dengan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Di sini nanti akan dibahas yang mana itu kedudukan dan perannya, kemudian yang mana menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Kemudian penilaian dalam pembelajaran ini penilaiannya yaitu kita menggunakan pembelajaran dengan model problem-based learning atau berbasis masalah. Jadi nantinya akan diberikan tugas itu dengan diskusi kelompok di mana nantinya penilaiannya kita menilai dalam
dan pemimpin daerah. Jadi itu yang dimaksud dengan pemerintah pusat. Jadi presiden, wakil presiden, kemudian dibantu oleh para menteri. Pemerintah pusat di sini dalam melaksanakan otonomi daerah itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada yang disebut dengan fungsi pelayanan. Di mana fungsi pelayanan artinya di sini itu pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak ada diskriminasi. Maksudnya itu dia harus mensamakan semua kedudukan masyarakat. Di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan materi. Mengapa pemerintah pusat masih berperan terlibat dalam pemerintahan daerah? Mengapa pemerintah pusat masih berperan dalam terlibat dalam pemerintahan daerah? Yang harus kalian ketahui bahwa pemerintah pusat itu adalah dia bertanggung jawab secara utuh dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Maka dia berhak melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah. Kemudian juga dia harus melaksanakan yang namanya supervisi, sama tentunya itu adalah evaluasi. Jadi dia harus melaksanakan pemeriksaan. Apakah yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, apakah sesuai? Karena itu dia harus ada hubungan yang efisiensi atau hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar terwujud yang namanya keutuhan negara kesatuan. Oke? Semuanya sudah duduk bersama dengan teman kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah duduk dengan teman kelompoknya, kelompok 1 atau ganjil itu membaca tentang pemerintah pusat, kemudian yang genap itu membaca tentang pemerintah daerah. Jadi silahkan dibaca bukunya, silahkan dibaca masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nomor 1 tadi kan membaca tentang pemerintah pusat, kalau nomor 1 dan 3 pemerintah pusat, 2 dan 4 pemerintah daerah. Silahkan dibaca. Kita sudah mulai bagikan lembar kerja KPD. Terus soalnya di belakang. Ini 1 sampai 4. Sebelum menjawab pertanyaan, supaya makin bersemangat, saya minta semua laki-laki maju ke depan. Ya, kaki, udah, kepala, kepala, udah, lutut, kaki, lutut, udah, badan. Terus lagi kerja saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ini menjawab kerja pertanyaan dengan presiden. Bagaimana mulai pertanyaannya? Betul. Bagaimana? Asal berikan tepuk tangan kepada kelompok. Silakan dipukul. Dari materi ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait pelayanan atau diskusi kita hari ini? Daerah memiliki 3 fungsi, yaitu pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Kemudian yang lain adalah ada kesimpulan. Kesimpulannya, penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia itu dilaksanakan oleh presiden di belakang bagus persetujuan presiden yang hari diatur di dalam Undang-Undang Nomor Dasar 1945. Kemudian pemerintah pusat dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan misalnya seperti materinya yaitu adalah ada gubernur, camat, desa, wali kota, dan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 2014. Menjadi pembelajaran di rumah itu silakan dicari materinya terkait dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini yang akan kita bahas hari ini.
minggu depan. Jadi silakan belajar di rumah meskipun tidak ada tugas. Oke. Sampai di sini tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Silakan ke kelas dipersiapkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berjumpa lagi setelah kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas Ibu. Nah sekarang saya mau bincang-bincang lagi nih Bu mengenai proses pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas yang lalu. Menurut bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan pembelajaran ini? Mengenai perasaan, alhamdulillah merasa senang kan kita sebagai guru juga lebih mudah dalam memberikan materi. Begitupun sebaliknya siswa pun akan merasa senang menerima materi dari apa yang kita berikan. Apakah proses pembelajaran yang dilakukan yang lalu ini sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Kalau menurut saya ya semuanya sudah saya lakukan, mulai dari kegiatan pembukanya, kemudian kegiatan kritis, hingga kegiatan penutupnya. Oh iya Bu ya. Menurut Ibu hal baik apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung kemarin? Hal baiknya itu adalah ketika siswa dengan diberikan tayangan misalnya seperti sebuah video, kan ini berkaitan dengan model pembelajaran problem solving. Di situ saya memberikan sebuah video di mana siswa itu adalah diminta untuk memberikan pendapat terkait dengan video tersebut. Kemudian tayangan slide presentasi tentang materi itu kan bisa menarik siswa minatnya, kemudian perhatiannya terkait dengan pembelajaran sehingga dia bisa memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran. Jadi itu hal baik ya Bu ya yang terjadi di kelas Ibu. Nah, apakah kira-kira ada hal yang ingin Ibu perbaiki? Bisa Ibu ceritakan? Hal yang masih perlu perbaikan menurut saya itu adalah mengenai pengelolaan kelas. Dalam hal ini itu adalah kan di sini aktivitas kelompok, jadi saya merasa belum kegiatan saya dalam mengawasi anak-anak itu masih perlu perbaikan supaya mereka itu semua ikut terlibat dalam aktivitas tersebut. Jadi bukan hanya yang merasa yang pintar, jadi semuanya bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan hasil dari presentasi tersebut yang baik. Kemudian itu adalah ini juga masuk ke dalam sebenarnya masih pengelolaan kelas karena berkaitan dengan bagaimana saya dapat berinteraksi dengan peserta didik lah dalam memberikan misalnya motivasi ataupun pemberian reward begitu. Kemudian adalah mungkin saya masih bisa perlu perbaikan itu adalah lebih kepada apa ya, alat peraga dalam pembelajaran karena kan kita sebagai guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam pembelajaran supaya anak-anak juga itu tidak merasa jenuh dengan apa yang kita berikan. Saya rasa yang itu semua yang masih perlu perbaikan. Ya. Jadi ada beberapa kendala yang menurut Ibu perlu diperbaiki terutama di bagian pengelolaan kelas. Nah, bagaimana cara Ibu memaksimalkan yang kurang tadi? Caranya saya manajemen kelas ataupun pengelolaan kelas mungkin adalah dengan apa ya, mengatur tata tempat duduk peserta didik supaya jangan itu terus ya. Kemudian adalah lebih mengontrol kembali anak-anak dalam kegiatan diskusi supaya komunikasi antara guru dengan peserta didik akan baik kalau misalnya kita selalu memberikan arahan kepada anak-anak supaya juga menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal lagi. Ya. Kemudian supaya memberikan motivasi, mungkin kayak memberikan motivasi ya kepada siswa atau memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki misalnya kayak diberikan pertanyaan kemudian dia bisa menjawab pertanyaan itu bisa diberikan penguatan atau reward. Ibu lebih ke penguatan atau reward ya. Nah, di antara tadi cara-cara yang Ibu sampaikan, yang mana yang pertama kali ini Ibu laksanakan? Yang mana yang Ibu laksanakan dalam kelas? Itu adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ya. Yang tadi mengatur bangkunya Ya, siswa mengatur supaya bangku. tidak itu saja. Jangan itu saja supaya anak-anak misalnya paling duduk paling belakang bisa dibawa pindah ke depan. Ya. Dan mungkin yang kayak kurang dari pendengarannya bisa kasih duduk di depan lah. Jangan di belakang terus. Jadi tadi itu kan cara-cara Ibu. Nah, apakah ada rekan kerja atau rekan-rekan guru yang bisa Ibu temani untuk berkolaborasi dalam melakukan perbaikan di dalam kelas atau manajemen kelas yang Ibu anggap sebagai kendala ini tadi? Kalau apa ya, kolaborasi itu sebenarnya kan kita bisa berkolaborasi itu dengan semua guru mata pelajaran. Bisa juga dia seperti yang sama mata
pelajaran bisa. Karena kan dari situ kita bisa saling belajar lah, saling berbagi. Misalnya ibu lebih ada model pembelajaran atau model pembelajaran yang ibu gunakan yang lebih menarik, mungkin bisa berbagi kepada saya, sehingga saya pun bisa menerapkan ke dalam kelas saya. Oh, ini yang bagus. Menurut saya kolaborasi itu bisa dilakukan dengan semua guru. Jadi bisa dilakukan kolaborasinya, bisa dilakukan dengan semua guru. Ya, Dan kira-kira apakah Ibu akan melaksanakan itu, berkolaborasi dengan guru-guru saya? ya, insya Allah, karena menurut saya apa yang saya tahu, mungkin ibu guru yang lain lebih memiliki pengalaman akan hal itu. Ya, seperti tadi saya bilang, bisa berbagi lah ya, sesama, meskipun itu berkaitan dengan masalah kelas di mana kita sendiri yang akan menyelesaikannya di dalam kelas, tapi kan kita bisa mendapat masukan-masukan lah dengan sesama manusia. Luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Bu, cukup sekian pertanyaannya atau bincang-bincang kita hari ini. Dan saya jujur belajar banyak juga dari Ibu, dari kegiatan observasi sampai sekarang pasca observasi ini. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatan. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.